Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan belajar terkait materi nilai-nilai kepemimpinan dalam Kitab Mahabharata oleh I Gede Made Pramana Putra, SPD. Di dalam Kitab Mahabharata banyak mengandung nilai kepemimpinan. Berikut nilai atau ajaran kepemimpinan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam Kitab Mahabharata yang dapat menjadi inspirasi kalian. Yang pertama yaitu nilai kepemimpinan berdasarkan prinsip kebenaran atau dharma. Nilai kepemimpinan berdasarkan prinsip dharma terdapat dalam kisah Wirata Parwa, kisah penyamaran Pandawa di negeri Wirata. Sesungguhnya menggambarkan tentang sikap seorang pemimpin yang dharma dan benar. Dalam kisah tersebut, Yudhistira mengajarkan ilmu kepemimpinan kepada Raja Wirata agar dapat menjadi raja yang mulia dan dicintai rakyatnya dengan berlandaskan pada ajaran dharma. Membentuk diri menjadi pemimpin yang mulia tentu perlu usaha. Pemimpin yang baik ialah yang dapat memimpin dirinya sendiri dan orang lain dengan berlandaskan ajaran dharma. Contohnya saja, jika kalian ditunjuk sebagai ketua kelas, saat kalian menjalankan tugas sebagai ketua kelas, maka harus selalu berdasarkan prinsip dharma. Ajaran dharma selalu menjadi pedoman hidup kalian. Yang kedua yaitu kepemimpinan berdasarkan ajaran cinta kasih atau prema. Dalam kisah Bhisma Parwa diceritakan Raja Yudhistira memimpin rakyatnya dengan cinta kasih. Cinta kasih juga ia tunjukkan pada Bhisma Putra Gangga. Raja Yudhistira dan saudara-saudaranya mendatangi Bhisma yang terbaring lemah di atas panah. Bagi Pandawa, Bhisma tetap kakek yang mereka sayangi. Didasari sikap cinta kasih, Yudhistira dan Pandawa memberikan perlindungan kepada Bhisma berupa atap pelindung dan pagar selama ia terbaring di atas panah. Cinta kasih hendaknya kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan ajaran cinta kasih kepada seluruh ciptaan Sang Hyang Widiwasa supaya terwujud kehidupan yang harmonis, tentram, dan damai. Jika kalian memiliki adik, maka bimbing ia dengan penuh cinta kasih. Bergaulah dengan teman atas dasar cinta kasih, maka kalian akan dihormati dan memiliki banyak teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepemimpinan berlandaskan ajaran ahimsa. Sikap menyakiti terhadap makhluk lain disebut dengan himsa, sedangkan sikap tidak menyakiti disebut dengan ahimsa. Sesungguhnya dasar susila agama Hindu adalah ahimsa. Menyayangi makhluk lain sama dengan menyayangi diri sendiri. Begitu juga seorang pemimpin hendaknya menjalankan prinsip ahimsa dalam kepemimpinannya, sehingga ia akan dicintai rakyatnya. Dalam kisah Bhisma Parwa, dikisahkan Bhisma memerintahkan kepada Pandawa dan Kaurawa agar tidak menyakiti pasukan yang tanpa senjata, kelelahan, pasukan yang sudah menyerah, dan pasukan yang sudah terluka. Perintah tersebut menegaskan bahwa Bhisma adalah cerminan seorang pemimpin yang memegang prinsip ahimsa dalam menjalankan kepemimpinannya. Sikap ahimsa hendaknya kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menyakiti teman, guru, orang tua, dan juga semua makhluk. Hendaknya kalian membiasakan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Yang keempat yaitu
kepemimpinan berdasarkan prinsip bijaksana atau winaya. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki sikap cinta kasih, tetapi juga sikap bijaksana dalam menjalankan kepemimpinannya. Memimpin dengan bijaksana, maka masyarakat akan hidup tentram, damai, dan sentosa. Dalam kisah Bhisma Parwa, terdapat contoh kebijaksanaan Yudhistira dan Pandawa yang dapat kalian contoh. Bagi Yudhistira dan Pandawa, Korawa tetap saudara yang mereka hormati, meskipun Pandawa sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Hal ini mereka wujudkan dengan mendatangi perkemahan Korawa untuk memohon doa restu sebelum mulai peperangan, terutama pada orang tua yang mereka hormati. Yang kelima yaitu kepemimpinan berlandaskan prinsip spiritual. Spiritual merupakan hal yang penting dalam kehidupan, sebab spiritualitas merupakan landasan mencapai cita-cita dan kesuksesan. Termasuk dalam memimpin, juga harus berlandaskan prinsip spiritual. Pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip spiritual, ia akan menjalankan kepemimpinannya dengan rambu-rambu agama. Sikap spiritual adalah sikap yang berpegang teguh pada ajaran agama. Pandawa memiliki sikap spiritualitas yang ditunjukkan dengan ketaatannya memuja Sang Hyang Widiwasa, dan leluhur mereka juga selalu meminta nasihat pada orang suci yaitu Bhagawan Vyasa agar memiliki keyakinan spiritual yang kuat. Sekian materi yang Bapak dapat sampaikan. Semoga apa yang materi Bapak jelaskan dapat menyerap dan anak-anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.